apapun untuk dapat diberikan kepada yang membutuhkan. Subhanallah ya. Mereka nggak mikirkan dirinya sendiri, mereka dirinya susah, tapi ketika ada orang yang datang, mereka akan lebih susah lagi karena tidak dapat membantu orang yang membutuhkan bantuan. Nek awake dhewe padha-padha angel kok njaluk malah. Aku ki yo angel. Ya toh, diseneni malah. Ya, sahabat enggak, mereka sedih. Dan ketahuilah orang yang punya niat membantu itu bagus. Sampai di zamannya Sayyidina Musa alaihissalam ada orang nggak punya apa-apa, zamannya kekeringan. Wahadza rajul niat, ya Allah, seandainya ini gunung menjadi gandum maka saya akan bagikan untuk satu kota. Niat seperti itu. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam, ya Musa, sampaikan kepada fulan, niatnya telah aku ganti menjadi pahala. Niatnya diganti menjadi pahala. Niat toh, ya Allah, seandainya ini gunung jadi gandum, saya akan bagikan kepada orang-orang yang susah ini, ya Allah. Dan diet yang doa termasuk orang yang susah. Maka kita niat itu jangan dianggap remeh. Niat itu dampaknya besar. Mungkin tidak sekarang, nanti. Saya pernah mungkin cerita, ya, saya dulu zaman masih sekolah, itu ketika zaman 2010, saya niat, ya Allah, ketika pergi sama teman-teman, wah, mobilnya kok apik ya, misalnya seperti itu. Saya zaman itu kan lihat mobil Altis saya 2010, kok bagus mobilnya, ya Allah, semoga saya kepingin nanti kelak engkau kasih rizki bisa punya mobil ini. Subhanallah, sekarang saya punya mobil Altis 2010. Saya bayang no, ya Allah, kok dulu saya ndak doa semoga saya diberikan Altis yang tahun 2020 gitu loh. Ya. Loh, tanpa disadari setelah 10 tahun saya baru mikir, ya Allah, ini ternyata doa yang pernah saya panjatkan di 12 tahun yang lalu. Dan kita nggak nyadar itu. Jenengan nggak nyadar. Makanya doa yang banyak, minta yang banyak sama Allah, khususnya urusan akhirat. Jangan dikira Allah nggak dengar, Allah nggak ngabulkan bukan karena Allah nggak bisa nunggu. Nek sekarang kita malas nggak dikasih sekarang sama Allah. Saya senang ngaji, pengen ngaji sih. Kemudian juga di sini Rasulullah SAW menunjukkan atas amal-amal yang sunnah, ya, tasbih, ya, kemudian apa, zikir, amr bil ma'ruf, perkara-perkara yang sunnah, ya, atau fardu kifayah. Padahal ini bukan menunjukkan atas bahwasanya ini lebih afdal daripada yang fardu, yang wajib. Yang wajib sudah utama, pasti penting. Tapi Rasulullah SAW mengajarkan kita bahwasanya kita ini nggak cuma butuh sama yang wajib, tapi butuh juga kepada yang sunnah. Bahwasanya setiap amal kita ini itu akan menjadi bukti bahwasanya kita ini mengharap kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan di dalam Al-Quran, wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Surga itu, kata Allah, adalah sesuatu yang akan aku berikan kepada kalian sebab apa yang kalian kerjakan. Ada orang protes, ya Allah, ya, kendel ya protesnya bagus ya Allah. Beb, saya protes. Orang itu kan masuk surga bukan karena amalnya. Habib katanya bilang gitu. Lah ini kok Allah bilangnya kok seperti ini? Dan surga itu yang aku berikan kepada kalian sebab apa yang kalian kerjakan. Ini kalau orang nggak belajar, wah ki saya ngomong salah iki. Allah buktinya di Quran bilang Allah akan memberikan dengan apa yang dikerjakan. Tapi Nabi juga pernah mengatakan dalam sebuah hadis bahwasanya la yadkhulu ahadukumul jannah bi amali. Rasulullah mengatakan tidaklah seseorang masuk ke dalam surga dengan amalnya. Ini kok hadis sama Quran kok bertentangan? Bertentangan apa mboten iki? Nggih, bertentangan bagi yang nggak paham. Ya. Bertentangan bagi yang nggak belajar, bagi yang belum ngerti. Tapi bagi orang yang ngerti ini bukan dua hal yang bertentangan. Hadis yang pertama menunjukkan apa? Bahwasanya ayat ini menunjukkan bahwasanya
amal kita ini akan menentukan derajat kita nanti di akhirat. Maknanya barang siapa yang mereka beramal, maka Allah akan berikan surga itu dengan kadar amalnya. Ya, dengan kadar amalnya. Semakin amalnya banyak, surganya semakin tinggi. Dan hadisnya Nabi menunjukkan seorang muslim tidak akan mungkin masuk surga kecuali fadlnya Allah, kecuali rahmatnya Allah. Tidak ada pertentangan sama sekali. Yang ayat menunjukkan atas tingginya derajat, kalau yang hadis menunjukkan sebabnya masuk ke dalam surga. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perbaiki ibadah-ibadah kita. Ya, kita perbaiki, mau yang sunnah, mau yang fardu, semuanya diperbaiki. Bahkan kita jangan suka remehkan amal-amal sunnah. Jangan, sedikit pun jangan pernah kita remehkan amal-amal sunnah. Bahkan ulama mengatakan, bahkan perkara yang kifayah itu terkadang lebih afdal daripada yang wajib. Kenapa? Kalau yang fardu, ya, yang fardu wajib itu untuk kita pribadi. Kita sholat untuk siapa? Kita puasa untuk siapa? Haji untuk siapa? Tapi kalau kifayah ini yang merasakan bukan kita. Ada orang, ya, kita pejabat, di situ ada kezaliman. Maka kita ketika punya kemampuan untuk menghentikan kezaliman tersebut, siapa yang merasakan dampak daripada hilangnya kezaliman? Warga sekitar. Sebab inilah terkadang fardu kifayah lebih afdal daripada fardu wajib. Kenapa? Karena manfaatnya dirasakan oleh umat. Seperti orang zakat, ya, orang sedekah, bantu orang yang susah. Terkadang ini lebih afdal. Kenapa? Karena manfaatnya bukan kita, manfaatnya mereka. Dan ini yang disenang oleh Rasulullah SAW. Rasulullah senang bagaimana caranya orang-orang yang di sekitarnya itu tercukupi, walaupun Rasulullah terkadang tuh kurang. Maka hadirin yang dirahmati Allah, sedikitnya saya sampaikan, semoga bermanfaat, semoga kita selalu dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Intinya semua bertendensi pada satu hadis, kullu ma'rufin sedekah. Segala amal baik itu ada pahala sedekah. Ini yang dipakai dalil maulid. Orang bilang maulid mana? Tidak ada tahlil, tidak ada zaman Nabi. Isinya maulid apa? Zikir. Isinya maulid apa? Mengenang sejarah Rasulullah. Isinya maulid apa? Zikrullah. Isinya maulid apa? Ngasih makan. Oh, kullu ma'ruf sedekah. Orang kalau tanya mana dalilnya? Kullu ma'ruf sedekah. Tidak percaya ente, bukan muslim itu. Selesai. Jadi orang kalau tanya sama ente mana dalilnya A, B, C, D, kullu ma'ruf sedekah. Wes, dalilnya itu. Apa? Kullu ma'ruf sedekah. Yang bilang siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hada minni rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ومر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي يوم الموعود سر والجهر في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين آمين يا رب العالمين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا نبي محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. الحمد لله إخواني رحمكم الله. Kita lanjutkan lagi daripada pembacaan kitab fikih yang mana kita masih di pembahasan tentang tayamum, ya. Yang kita sudah masuk di fardunya tayamum, ya, dan sunnah-sunnahnya daripada tayamum, ya. Syarat-syarat tayamum sudah selesai semuanya, ya. Nah, sekarang kita masuk pembahasan daripada fardunya tayamum. Adapun fardu tayamum itu ada 5. Fardu tayamum ada 5. Fardu tayamum ada 5. Yang pertama adalah memindahkan debu.
Yang pertama adalah memindahkan daripada debu. Artinya memindahkan debu itu dari tempat ke wajah. Artinya memindahkan debu daripada fardunya wudu adalah memindahkan debu dari tempat ke wajah, atau dan dari tempat ke kedua tangan. Ya, itu namanya apa? Fardunya wudu yang tayamum yang pertama adalah naqlu turab, memindahkan debu. Di dalam memindahkan itu nanti di situ ada yang namanya al-qasdu, ya, ada bertujuan, sengaja. Kalau bahasa gampangnya mungkin ada unsur sengaja. Maka perhatikan, berbeda daripada hal kesengajaan, ya, bersengaja. Dan yang kedua adalah dengan memindahkan. Ada orang bisa tergambar dia itu tadi memindahkan tanpa ada tujuan, bertujuan atau disengaja. Mindahkan debu tapi tidak disengaja. Ada yang dia itu tadi, ya, memindahkan debu tidak sengaja, ada yang sengaja tapi tidak memindahkan debu. Maka lihat gambarannya seperti ini. Apabila seseorang berdiri di tempat angin yang berhembus dan dia bertujuan dengan debu yang sudah berhembus tadi, ya, untuk tayamum, ya, maka di dalam contoh gambaran ini adalah orang tersebut tidak sah tayamumnya karena dia bertujuan tapi tidak ada pemindahan debuan, ya, bertujuan untuk bertayamum dengan adanya debu yang sudah berhembus, tapi tidak ada tujuan untuk tapi tidak ada pemindahan. Maka disinilah hukum tayamumnya tidak sah. Nah kalau yang kedua, ada orang itu tadi memindahkan tapi tidak ada tujuan. Apabila dia bertayamum, tapi yang bertayamum itu, ya, yang mentayamumi, maaf, ada orang mau tayamum tapi yang mentayamum itu orang lain tanpa izinnya. Ataupun diusapkan, tahu-tahu ambil debu orang terus diusapkan di wajahnya orang tersebut, ya. Terus orang dia niat tayamum, nah, tayamumnya ini tidak sah. Jadi dua gambaran ini tidak sah. Jadi yang namanya kesengajaan dan pindahnya daripada debu itu, memindahkan debu itu harus. Yang disyarat sudah tahu kemarin, ya, di sini yang di fardu ada yang namanya apa? Naglu, memindahkan debu, ya, harus diambil lalu diusapkan ke wajah. Kalau langsung, contohnya langsung adalah dia naruh debu di wajahnya langsung, ya, langsung debu ini langsung tayamum, itu tayamum, ya, tidak sah, tidak sah karena tidak ada apa, pemindahan yang bertujuan. Nah sekarang ada dua gambaran yang orang itu sah bertayamum, ya, ada dua gambaran orang tersebut sah bertayamum padahal memindahkan debunya itu tadi, ya, dari tangannya ke wajahnya, bukan dari suatu tempat. Tadi kan gambarannya apa? Memindahkan debu, artinya adalah memindahkan debu dari tempat. Nah ini tidak harus tempat itu kelihatan di situ, dari tangan pun bisa memindahkan debu untuk dibuat tayamum ke wajah. Gambarannya adalah an yakuna ala yadihi turabun qabla tayammum
fayamsaha biha wajhahu ma'aniyati tayammum. Ada orang itu memang tangannya sudah ada debu terlebih dahulu, dia naruh debu, sudah ada debunya. Nah, terus sekarang baru dia, saya niat mau tayamum, paham ya, dengan debu ini, lalu diusapkan. Nah ini sah, padahal kan bukan mindahkan tadi. Ini juga namanya sah dengan tayamumnya. Atau sebaliknya, ada orang di wajahnya itu penuh dengan debu, ya. Jadi orang tayamum dulu, dia ngambil debu tayamum, sudah tayamum, ya, ternyata ada angin kencang, terus banyak mukanya kena debu semua akhirnya. Nah, wis ruwet-ruwet ra usah njupuk meneh neng tempat lain, langsung aja yang di wajah tadi, ya, tempelkan tangannya, saya niat untuk terus diambil, terus diusapkan ke tangannya. Nah, ini tayamumnya apa? Sah. Kenapa tayamum sah di sini? Dikarenakan juga sama dia memindahkan debu, ada pemindahan. Paham ya? Walaupun dari wajah, tapi bukan debu yang tadi yang diusapkan pertama kali, bukan. Kalau di debu yang diusapkan pertama kali ya tidak sah karena debunya sudah apa? Mustakmal. Paham ya? Nah, ini tadi. Yang kedua adalah niat. Ya, yang kedua daripada fardu tayammum adalah niat. Maka hendaknya niatnya bagaimana? Harus ada kalimat untuk dibolehkannya sholat, ya. Saya niat tayamum untuk dibolehkan sholat. Tidak bisa niat nawaitu tayammum li raf'il hadas. Tidak boleh niat tayamum dengan berkata atau berniat saya niat tayamum untuk mengangkat hadas. Karena orang yang tayamum itu hadasnya tidak terangkat, hanya tertutupi. Artinya tertutupi hanya untuk pembolehan saja. Hanya untuk pembolehan engkau itu tadi apa? Sholat. Nah sekarang untuk niatnya kapan? Kalau untuk daripada tayamum, dari semenjak kita meletakkan kedua tangan kita di debu tadi. Ini tanah di kotak situ, ya, di kotak gitu ada tanahnya terus sebenarnya. Nawaitu tayammum istibahati sholat, ya, seperti itu. Dah itu aja. Tempelkan terus diusapkan. Nah, ketika nempel begini, nawaitu tayammum istibahati sholat. Dah selesai. Lalu yang tangan juga sama, pukulkan lagi, ya, terus diusapkan. Nah, di tempat yang lain. Kalau kita misalnya kita tayamumnya ditempelkan di tempat itu, ya, digedrokannya di tempat lain, tidak jadi masalah. Ya, tapi kalau ditempelkan gedrokannya dijatuhkan sedikitnya itu tadi di tempat yang sama, ya hendaknya dipindah. Atau hanya diurai aja, diurai itu yang bawah ditaruh di atas. Nah itu aja. Sekarang masalah niat ini ada derajatan, ada tingkatan. Berbeda halnya dengan wudhu. Kalau wudhu itu tidak ada tingkatan. Kapan saja kita wudhu terus mau buat melakukan apa saja boleh. Karena wudhu itu adalah cara bersuci dengan apa? Nah, dengan air itu kuat. Tapi kalau dengan debu itu hanya pembolehan saja. Maka ada punya tingkatan. Nah, paham ya? Lemah bahasanya itu kalau tayamum itu lemah. Maka di dalam tayamum itu punya tingkatan niatan. Kalau orang niat tayamum untuk A maka nanti tidak boleh untuk B, C. Untuk A maka boleh untuk B, C. Kalau untuk B saja tidak boleh untuk A, boleh hanya untuk B dan C. Kalau untuk C saja maka tidak boleh untuk B dan A, hanya boleh untuk C saja. Itu gambaran contohnya. Nah sekarang bagaimana itu tadi? Apa itu saja niat-niatnya? Nah, ini disebutkan oleh beliau. Derajat daripada niat itu yang pertama adalah niat tayamum untuk fardu sholat, atau untuk sholat yang wajib, atau untuk tawaf yang wajib.
Untuk fardu atau untuk apa? Yang wajib. Maka bagaimana hukumnya? Dibolehkan, maka dibolehkan dengan niat tayamum tadi yang untuk wajib, untuk salat wajib itu satu kali wajib, boleh untuk satu kali wajib, satu kali yang wajib saja, mau itu tadi salat duhur atau salat asar atau nadar atau qadha. Lalu boleh dan untuk sunnah secara keseluruhan, mau qobliyah duhur, ba'diyah duhur, mau 100 rakaat, 200 rakaat, yang penting sunnah boleh. Dan juga boleh melakukan segala sesuatu yang dibolehkan dilakukan dengan tayamum, seperti contohnya, dan melakukan segala sesuatu yang dibolehkan ketika sudah tayamum. Contohnya apa? Membaca Al-Qur'an, menyentuh Al-Qur'an, membawa Al-Qur'an, mengusap sujud syukur, boleh itu semuanya. Paham ya? Hal-hal itu boleh karena niatnya pertama kali tadi apa? Yang fardu, untuk wajib. Nah, sekarang yang tingkat yang kedua, niat untuk sholat tok, tidak pakai sholat fardu. Saya niat untuk sholat tok, tidak pakai fardu. Atau niat untuk sholat sunnah, atau untuk tawaf sunnah, atau untuk sholat jenazah, maka hanya boleh untuk hal-hal tersebut itu saja, dan tidak boleh untuk sholat fardu. Hanya boleh untuk hal-hal itu tadi, dan tidak boleh untuk sholat apa? Fardu. Nah, itu aja. Hanya boleh untuk hal-hal itu saja, dan tidak boleh untuk sholat fardu. Lalu yang ketiga, niat untuk dibolehkan menyentuh Al-Quran. Contoh, tidak ada air, ana mau wudhu, tidak bisa ini. Akhirnya apa? Dia langsung tayamum. Saya niat tayamum untuk dibolehkan menyentuh Al-Quran. Ya, habis itu langsung dibasuh wajahnya, ya, pukul lagi tangannya, ya, terus itu selesai tayamum dia megang Al-Quran. Nah, ini niatnya tadi tujuannya apa? Hanya untuk menyentuh Al-Quran. Maka hukum tayamumnya ini tidak bisa untuk di atasnya. Apa itu? Sholat sunnah tidak bisa, tawaf tidak bisa, wajib apalagi tidak bisa. Paham ya? Ini namanya tingkatan daripada apa? Tingkatan niat ketika tayamum. Kalau tidak tayamum, wudhu, tidak ada hal-hal seperti ini. Ya, jadi jangan nanti bingung. Wah, wudhuku buat apa ya? Saya wudhunya biar punya wudhu aja kok. Berarti nanti kalau mau sholat harus wudhu lagi. Tidak ada. Untuk wudhu, hatta ente niat wudhunya, saya niat wudhu biar punya wudhu aja wis. Pokoknya biar dalam keadaan suci terus. Terus mau sholat boleh, mau apa lagi? Baca Quran boleh, nyentuh Al-Quran boleh. Paham ya? Ini tadi membawa Al-Quran boleh, sholat sunnah mau sampai sehari semalam sholat sunnah tidak berhenti boleh, silahkan. Ya, paham ya? Tidak ada tingkatan tingkatannya. Kalau wudhu tidak ada tingkatan. Kalau tayamum ada. Nah, ini perkara hal yang perlu diantaranya harus kita ketahui. Yang ketiga adalah fardunya tayamum. Yang ketiga adalah mengusap wajah. Di dalam mengusap wajah ini tadi sama seperti wudhu, harus secara keseluruhan. Mengusap wajah secara menyeluruh. Secara apa? Menyeluruh. Tapi nah ini bedanya dengan wudhu, tidak wajib debunya masuk ke bagian dalam rambut atau ke kulit. Tidak wajib untuk sampai ke kulit, nempel ke kulit yang ada rambutnya. Tidak wajib masuk ke kulit yang ada rambutnya atau ke pori-porinya, tidak wajib. Artinya ketika dia tayamum, ya sudah, usap saja. Ambil, nawaitu tayamum istibahati shalah, usap aja langsung. Nah. Dah.
Jangan ada yang namanya digosok-gosok sampai masuk. Wah kita kurang ini jipok mana di. Nah, akhirnya lempung nanti diososkan. Enggak begitu ya. Karena ini apa? Tayamum. Sudah paham ya. Yang keempat adalah mengusap kedua tangan. Mengusap kedua tangan. Nah, adapun mengusap kedua tangan, kalau yang wajah tadi menyopot cincin hukumnya sunnah. Jadi kita kalau pakai cincin mau ngusap wajah sunnah, mau tayamum nih sunnah. Ambil, terus kita usapkan wajah kita. Nah, itu hukumnya apa? Sunnah. Tapi kalau untuk tangan hukumnya apa? Wajib dicabut. Kenapa kok wajib dicabut? Karena kalau tayamum ya kalau mengusap tangan pasti menutupi bagian jari ya. Ada yang tertutupi, maka wajib dicabutnya itu hukumnya wajib. Nah, kalau air tidak wajib dicabut kecuali kalau yakin ya tidak masuknya air, maka wajib dicabut. Tapi kalau tidak yakin, kalau dia yakin masuk ini dia. Ya, atau sangka mungkin tidak masuk, tidak tetap masuk tidak apa-apa, tidak usah dicabut, tidak wajib. Tapi kalau tayamum wajib dicabut karena tidak mungkin debu bisa masuk, paham ya? Jelas apa enggak? Nah ini tadi. Maka di dalam masalah ini perhatikan ketika mengusap kedua tangan harus dicabut apa? Cincinnya. Ini masalah tayamum bukan wudu. Ingat-ingat itu ya. Lalu kalau cara mengusapnya yang secara sunnah adalah ya, meletakkan jari-jari yang kiri, bagian telapak tangan yang kiri di bagian luar daripada tangan kanan seperti ini. Lalu dijalankan. Perhatikan jari-jarinya ini yang nempel cuman separuh ini, bukan telapaknya. Jadi kalau madhep ke sana seperti ini. Nah ini. Begini, gini tok. Terus ininya enggak, ini jangan nempel dulu ini. Nah, ini kalau madhep ke sana kira-kira begini. Nah ini tadi. Nah ini kalau di sini bisa nih kayak gini. Ini kalau kiri nanti, ya, seperti ini. Jadi enggak nempel di telapak. Begitu sampai di sikut atau di siku sini baru diputer. Nah, sampai sini ini bagian untuk luar sini, untuk bagian luar sini. Satu gini sampai di siku baru diputer tempelkan ke yang ini. Nah paham ya? Ini kan nempel sekarang ini. Terus baru jalankan. Sudah sampai di tengah-tengah sini jempolnya nempel. Ini jempol masih tidak nempel ini. Ini dari awal tadi jempol tidak nempel. Lihat jempol tidak nempel. Diputer jempol masih tidak nempel. Paham? Ketika sampai di sini baru. Nah, dia angkat jempol. Luar jempol tadi ini belum kena, terus diusapkan. Ini cara sunnah yang afdal. Kalau ente tidak mau begitu tidak apa-apa. Ambil, usap, ambil lagi, usap sini, ambil lagi, monggo silahkan. Ya, paham ya. Tapi ini cara yang kalau kanan seperti ini, ya. Lalu dibalik. Ini jempol tidak kena ini tetap. Begitu sampai sini pergelangan tangan jempol nempel. Nah, set. Baru bagian jempol diusapkan. Paham ya? Kelihatan enggak? Tergambar ini. Lalu yang kelima adalah tertib antara dua usapan. Harus wajah dulu baru kedua tangan. Tidak boleh kedua tangan dulu terus wajah, maka tidak sah. Ini tadi daripada pembahasan tentang tayamum. Kalau mungkin ada yang mau ditanyakan ya bisa WhatsApp langsung ke admin, nanti ya disampaikan ke kita ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepada kita taufik dan hidayah, panjang umur, sehat walafiat, insyaallah yang akan datang tentang sunnah-sunnahnya tayamum. Hadza wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي، اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم فاكتبني من أوليائك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأسفياء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا على لظى أسرفنا، فتب علينا توبة تغسي واستر لنا العورات وآمن الروآت واغفر لوالدينا ربي والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة. آمين ربي اسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي عليه أدى الحبي وآله وصحبه هداد طس صحبي والحمد لله في البدء والتالي.